Halo my friend, jumpa lagi di channel Si Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan untuk menjalankan segala aktivitasnya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta halal. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut, mendengar Ouyang Ye yang malah bertanya kepadanya, tentang apa yang ada di dalam ruangan rahasia seperti yang Gu Qinfeng katakan kepada Ouyang Ye, Gu Qinfeng pun berkata, "Kenapa? Apa kau tidak suka mengoleksi tas penyimpanan? Karena aku melihat ada beberapa tas penyimpanan di dalam ruangan itu." Sebenarnya, ada cukup banyak tas penyimpanan di dalam ruangan rahasianya, setidaknya ada 10 atau mungkin ada ratusan. Aku akan membiarkanmu mengambil sebanyak yang kau bisa, saat kita sampai di sana nanti. Mendengar semua perkataan dari Gu Qinfeng kepadanya, tentu saja, Ouyang Ye pun tidak bisa mempercayainya begitu saja, dan bertanya, "Apa kau hanya bercanda? Lukisan itu hanyalah lukisan biasa, dan aku rasa tidak ada yang misterius di dalamnya. Lalu dari mana asalnya semua tas penyimpanan yang kau katakan itu?" Ouyang Ye kembali berkata, "Apa menurutmu aku ini buta atau kau melihatku sebagai seorang idiot? Kau benar-benar mengatakan omong kosong seperti itu untuk membodohiku." Tapi Gu Qinfeng hanya tersenyum saja, mendengar Ouyang Ye memarahinya seperti itu. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Mengapa juga aku harus membodohimu seperti itu? Seharusnya kau mengetahuinya juga bahwa, ruangan di gua ini semuanya saling terhubungkan." Tentu saja, setelah Gu Qinfeng berkata seperti itu kepadanya, Ouyang Ye pun tidak bisa menerimanya, dan berkata, "Aku telah membobol beberapa ruangan gua secara berurutan, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa ini adalah struktur gua yang kompleks, dengan gua-gua yang terhubung seperti yang kau katakan itu." Lalu, Gu Qinfeng pun mengangkat tangannya, dan bertanya, "Lalu, apakah kau tahu struktur yang digunakan antara gua ini, dan gua yang saling terhubung lainnya?" Ouyang Ye menjawab, "Bagaimana aku bisa tahu bahwa ada begitu banyak gua yang saling terhubung? Belum lagi ada gua yang sudah hancur, ada yang baru muncul, bahkan ada yang sudah runtuh. Jadi aku pikir, siapa yang akan mengetahui struktur misterius apa yang ada di gua yang saling terhubung ini, karena tak seorang pun di dunia ini yang tahu struktur misterius apa itu sebenarnya." Gu Qinfeng kembali berkata, "Hoho, belum tentu demikian. Karena kau belum mengetahui seberapa luas dunia ini, jadi mungkin saja ada seseorang yang mengetahui struktur misterius yang ada di gua-gua yang saling terhubung ini." Mendengar Gu Qinfeng yang kembali mengatakan omong kosong kepadanya, Ouyang Ye pun langsung mengerutkan alisnya, dan berkata, "Dari perkataanmu itu, sepertinya kau mengetahui struktur misterius yang ada di gua ini. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku, struktur misterius apa yang tersembunyi di gua-gua yang saling terhubung ini?" Kemudian, karena melihat ekspresi wajah Ouyang Ye yang tidak terlihat tulus bertanya kepadanya, Gu Qinfeng pun tersenyum, dan berkata, "Ada apa? Karena kalau dilihat dari ekspresi wajahmu kelihatannya tidak seperti itu, apakah kau benar-benar ingin mengetahuinya?" Tapi, Ouyang Ye malah langsung mengolok-olok Gu Qinfeng, dan sambil menahan tawa, Ouyang Ye berkata, "Jadi kau benar-benar mengetahuinya? Haha, astaga, aku tidak bisa melihat sesuatu yang spesial dari dalam dirimu itu. Tapi ternyata kau adalah seorang master di bidang formasi arai. Kalau begitu, aku ingin meminta nasihat kepada seorang master formasi arai sepertimu, tentang struktur misterius macam apa yang ada di gua ini, dan aku ingin tahu, apakah seorang master formasi arai sepertimu bisa memberikan nasihat kepadaku?" Tentu saja, wajah Gu Qinfeng pun terlihat sangat kesal, setelah Ouyang Ye malah mengolok-oloknya seperti itu. Kemudian, wajah Gu Qinfeng pun langsung berubah menjadi serius, dan berkata, "Pada awalnya, aku tidak bisa melihat struktur misterius dari gua-gua yang saling terhubung ini, karena sebagian besar sudah berantakan, namun, ketika aku melihat lukisan ini akhirnya aku bisa mengerti." Lalu, Gu Qinfeng pun berbalik, untuk memeriksa dinding batu yang ada di sana, dan kembali berkata, "Ini adalah struktur misterius yang sangat rumit,
mengenai struktur misterius apa ini sebenarnya, aku juga tidak tahu, karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah itu, Gu Qinfeng pun mulai memeriksa dinding batu yang ada di sana, dan melanjutkan perkataannya. Aku menduga, struktur misterius ini diciptakan oleh pemilik gua berdasarkan misteri 9 istana, sehingga menghasilkan total 99 dan 81 buah gua yang saling terhubung. Terlebih lagi, lokasi dari 81 gua ini tidak tetap dan akan berubah sesekali. Ucap Gu Qinfeng, sambil terus mengamati struktur misterius yang ada di gua itu. Kemudian, setelah melihat Gu Qinfeng yang mengatakan itu semua dengan wajah yang serius, Ouyang Ye pun akhirnya percaya bahwa Gu Qinfeng tidak sedang bercanda, dan bertanya, "Oh, tapi apakah kau masih bisa memahami struktur misterius dari gua yang terhubung ini?" Lalu, karena Ouyang Ye terlihat sudah mempercayai perkataannya, Gu Qinfeng malah membalas olok-olokan dari Ouyang Ye kepadanya, dan berkata, "Hoho, tapi apakah kau sendiri mengerti tentang struktur misterius ini?" Tentu saja, Ouyang Ye pun merasa malu mendengarnya, dan berkata, "Memangnya, siapa yang bilang bahwa aku tidak mengerti struktur misterius dari gua terhubung ini?" Kemudian, Ouyang Ye mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dan melanjutkan perkataannya. "Aku hanya saja terlalu malas untuk mendengarkan semua omong kosong yang baru saja kau katakan itu, cepat katakan kepadaku apa hubungannya dengan lukisan ini." Gu Qinfeng menjawab, "Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa, di dalam lukisan itu ada gua pusat, yang juga merupakan pusat dari semua gua yang terhubung ini?" Ouyang Ye kembali bertanya, "Kalau memang benar seperti itu, kenapa aku tidak bisa keluar dari gua ini?" Gu Qinfeng menjawab, "Tidak ada apapun di dalam lukisan ini, dan tentu saja kau tidak dapat melihat apapun di dalamnya, karena inilah kecemerlangan sang penguasa gua yang telah menciptakan semua struktur misterius ini." Tentu saja, Ouyang Ye merasa kesal setelah Gu Qinfeng berkata bahwa dirinya tidak bisa melihat misteri di dalam lukisan itu, dan kembali bertanya, "Apa maksudmu dengan aku tidak bisa melihatnya, sedangkan kau sendiri bisa melihatnya? Tapi bukankah kau bilang tidak ada apa-apa di dalam lukisan ini? Bukankah kau juga bilang lukisan ini tidak mewakili apa-apa? Lalu di mana kau melihatnya, dan apa yang kau lihat?" Ucap Ouyang Ye, sementara Gu Qinfeng terlihat sedang memeriksa dinding batu yang ada di sana. Kemudian, karena Gu Qinfeng mengabaikan pertanyaannya itu, tentu saja, membuat Ouyang Ye semakin merasa kesal, dan berkata dengan nada yang tinggi, "Hei, aku menanyakan sesuatu kepadamu, jika kau tidak bisa memberitahuku alasannya hari ini, mari kita lihat apa yang akan aku lakukan terhadapmu." Mendengar Ouyang Ye yang malah marah-marah kepadanya, Gu Qinfeng menoleh, dan menjawab, "Tenanglah sebentar, aku bahkan tidak tahu tentang situasimu saat ini. Dan apa yang harus kukatakan kepadamu, izinkan aku memberitahumu hal ini, seharusnya ada 2 susunan teleportasi di gua yang terhubung ini kan? Dan di dalam gua ini hanya ada formasi untuk masuk, tapi apakah kau dapat menemukan formasi untuk keluar dari sini?" Kemudian, Ouyang Ye pun berpikir sejenak, dan berkata di dalam hatinya, "Aku memang baru saja mencari formasi untuk keluar, tapi aku tidak bisa menemukannya, meskipun aku sudah mencarinya. Mungkinkah orang ini tidak hanya berbicara omong kosong, tapi dia benar-benar mengerti tentang struktur misterius yang ada di gua ini?" Ucap Ouyang Ye di dalam hatinya, sambil memperhatikan lukisan aneh yang ada di sana. Lalu, di saat Ouyang Ye sedang berpikir tentang semua kemungkinan yang ada, Gu Qinfeng malah mengetuk-ngetuk dinding gua dengan cukup keras, dan menimbulkan suara berisik di sana. Melihat Gu Qinfeng yang malah melakukan hal itu, Ouyang Ye pun merasa heran, dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau malah mengetuk-ngetuk dinding batu itu?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku sedang mencari kunci untuk bisa keluar dari gua ini, makanya aku mengetuk-ngetuk dinding batu ini, untuk mencari tahu lokasi tepatnya berada." Tentu saja, Ouyang Ye pun merasa tambah kesal, setelah melihat kelakuan dari Gu Qinfeng itu, dan kembali berkata, "Apa kau bilang, kau sedang mencari kunci? Memangnya kunci seperti apa yang kau cari itu? Kau masih saja bermain-main di saat seperti ini? Aku heran, kenapa di dunia ini ada orang sepertimu?" Gu Qinfeng menjawabnya dengan singkat, dan berkata, "Aku sedang mencari kunci, dari lukisan yang ada di sini." Mendengar itu, wajah Ouyang Ye terlihat menjadi sangat kesal, sampai-sampai otot wajahnya pun terlihat, dan berkata,
kau selalu saja mengatakan omong kosong kepadaku, dan apakah sebuah lukisan itu memerlukan kunci? Semua yang kau katakan penuh dengan omong kosong, jangan salahkan aku karena aku sudah sering memperingatkanmu, jika kau menemui masalah di masa depan karena sifat burukmu itu. Ouyang Ye melanjutkan perkataannya, sebagian besar mekanisme jebakan di gua ini berkumpul di sini. Jika nanti kau secara tidak sengaja memicu mekanisme jebakan tertentu karena kecerobohanmu, maka, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu pada saat itu. Mendengar Ouyang Ye yang kembali memperingatkannya, Gu Qinfeng pun menoleh ke belakang, dan berkata, kau tidak perlu merasa khawatir seperti itu, karena aku sudah mengetahuinya. Tentu saja, Ouyang Ye pun merasa terkejut, karena Gu Qinfeng mengatakan kepadanya bahwa, Gu Qinfeng telah mengetahui mekanisme jebakan yang bisa saja aktif di tempat itu, dan berkata, apakah yang kau katakan itu benar? Kemudian, sesuatu terjadi dengan lukisan itu, setelah Gu Qinfeng mengotak-atik lukisan itu sebelumnya. Melihat itu, Ouyang Ye pun berkata, astaga, apa yang sedang terjadi dengan lukisan ini? Kenapa lukisan ini tiba-tiba saja bergerak? Gu Qinfeng menjawab, bukankah sudah dari tadi aku memberitahumu bahwa, lukisan ini adalah sebuah pintu rahasia. Kemudian, perlahan mulai tercipta sebuah portal di sana, dan Gu Qinfeng pun melanjutkan perkataannya. Pintu rahasia menuju gua pusat yang merupakan susunan teleportasi, dan itu dipicu dari lukisan ini. Hanya saja susunan teleportasi ini tidak ada dengan sendirinya, jadi aku perlu memadatkan susunan teleportasi ini terlebih dahulu, dan kau juga tidak bisa memadatkannya sesuka hatimu. Karena metode susunan teleportasi ini menggunakan kekuatan yang sangat kuno, yang harus digunakan untuk mencapai evolusi dengan struktur gua, sehingga susunan teleportasinya dapat terbentuk. Mendengar itu, Ouyang Ye pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dan berkata, sungguh metode kuno dalam mengejar kekuasaan, dan sebenarnya evolusi macam apa ini, karena bagiku semuanya terlihat sama. Gu Qinfeng menjawab, kau belum mendengarnya dengan benar, seringkali kita memilih apakah itu metode mengejar kekuasaan Hong Kong, atau metode Mahatma. Kemudian, Gu Qinfeng melihat lukisan itu, dan melanjutkan perkataannya. Itu semua adalah metode yang sangat kuno, metode yang sangat kuat, sangat kuno, dan sangat khusus. Jangankan kau yang hanya merupakan seorang manusia biasa, bahkan seorang immortal ataupun iblis, mereka mungkin tidak bisa mengetahuinya. Jika tidak, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa pemilik gua ini adalah seseorang yang sangat berbakat? Lalu, Gu Qinfeng mengalirkan energi spiritual di tangannya, untuk membuka pintu rahasia yang menuju ke gua pusat, setelah berhasil membuka susunan teleportasi yang ada di sana. Tentu saja, Ouyang Ye pun sangat terkejut melihatnya, dengan apa yang sedang dilakukan oleh Gu Qinfeng itu. Rupanya, Gu Qinfeng berhasil membuka portal yang merupakan susunan teleportasi untuk menuju ke gua pusat, yang tidak bisa ditemukan oleh Ouyang Ye sebelumnya, meskipun Ouyang Ye telah memecahkan begitu banyak susunan formasi arai yang ada di gua tersebut. Kemudian, Gu Qinfeng mengajak Ouyang Ye untuk masuk ke dalam sana, dan berkata, apakah kau mau ikut masuk ke dalam sana? Ayo kita masuk bersama-sama, dan anggaplah itu hanya untuk sekedar jalan-jalan saja. Lalu, Gu Qinfeng dan Ouyang Ye pun melangkahkan kaki mereka, untuk memasuki susunan teleportasi yang menuju ke gua pusat, dan di sepanjang jalan terdengar suara gemerincing, dari perhiasan yang dikenakan oleh Ouyang Ye. Sesampainya di sana, mereka melihat banyak jasad manusia yang telah menjadi tulang belulang, dan Ouyang Ye pun berkata, tidak ada mekanisme jebakan ataupun formasi arai yang kita temukan di sepanjang jalan, tapi di sini terdapat begitu banyak mayat yang berserakan di lantai. Sebenarnya, apa yang telah terjadi di tempat ini? Kemudian, Ouyang Ye langsung menggunakan teknik miliknya, dengan mengalirkan energi spiritual di tangannya, dan berkata, semuanya kemarilah, dengarkan panggilan dariku ini. Lalu, semua tas penyimpanan yang ada di jasad tulang belulang itu langsung terhisap menuju ke arah Ouyang Ye, setelah dia menggunakan teknik miliknya tersebut. Melihat Ouyang Ye yang menggunakan teknik miliknya itu, Gu Qinfeng pun tersenyum, dan berkata, Hoho, ternyata gerakanmu cukup lincah juga ya. Setelah tadi kau mengatakan bahwa kau tidak suka mengoleksi tas penyimpanan. Ouyang Ye pun tersenyum sinis mendengarnya, dan menjawab, hehe, di sini hanya ada banyak tulang belulang dan juga harta karun.
dan semuanya adalah barang-barang tanpa pemilik, jadi semua yang ada di sini dapat diambil oleh siapapun yang menemukannya. Kemudian, Gu Qinfeng melihat ada sesuatu yang ada di salah satu sudut di ruangan itu, dan berkata, bukankah itu adalah benda yang pernah aku lihat sebelumnya? Lalu, Gu Qinfeng pun mengambil benda itu, yang merupakan sebuah alat musik, dan berkata di dalam hatinya, erhu ini adalah alat musik tradisional Cina, dan ini merupakan harta spiritual dengan kualitas yang baik, hehe, benda ini tidak buruk juga. Kemudian, Gu Qinfeng menggunakan kesadaran ilahi miliknya, dan melanjutkan perkataannya. Baiklah kalau begitu, aku akan menggunakan kesadaran ilahi milikku untuk menjelajahi gua ini lebih dulu. Tapi, Gu Qinfeng pun terkejut, karena dirinya tidak bisa menggunakan kesadaran ilahi untuk menjelajahi gua tersebut, dikarenakan ada semacam kekuatan tidak diketahui yang menghalanginya. Kemudian, Gu Qinfeng pun tersenyum, dan melihat ke sekeliling ruangan itu, lalu berkata, ternyata, pemilik gua ini benar-benar seseorang yang memiliki bakat sangat luar biasa. Aku penasaran, seperti apa jenius yang telah menciptakan gua spiritual yang saling terhubung ini, dengan menggunakan metode 9 istana sebagai pondasi struktur di dalamnya, dan akan sangat mustahil bagi kultivator biasa untuk bisa memecahkan semua struktur misterius ini. Lalu, Gu Qinfeng pun berjalan menuju ke salah satu sudut ruangan sambil membawa erhu di tangannya, dan Gu Qinfeng pun berkata di dalam hatinya, struktur keseluruhan gua didasarkan pada metode 9 istana, dengan banyak gua yang dapat berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu, itu akan sangat merepotkan bagiku, jika aku terus berjalan dari satu gua ke gua lainnya tanpa ada tujuan yang jelas, karena itu hanya akan membuang-buang waktuku saja. Kemudian, Gu Qinfeng menghentikan langkahnya, setelah menemukan sebuah bantalan yang ada di sana, dan Gu Qinfeng pun melanjutkan perkataannya. Oleh karena itu, letak mata gua ini yang merupakan gua pusat tidak berada di lokasi yang tetap, dan akan berubah seiring dengan letak gua yang saling terhubung, karena si pemilik gua spiritual ini sudah memperhitungkan semuanya dengan sangat matang dan mendetail, jika ada orang yang tidak dia undang masuk ke dalam gua miliknya ini. Setelah itu, Gu Qinfeng pun duduk di sana, dan kembali berkata di dalam hatinya, aku hanya perlu menunggu metode 9 istana berubah, dan aku akan dapat menemukan lokasi mata gua secara akurat, karena dengan cara seperti itu, aku bisa menghemat banyak waktu dan juga tenaga, karena kalau mencari mata gua dengan tujuan yang tidak jelas, aku akan masuk ke dalam permainan yang dibuat oleh pemilik gua spiritual ini. Dan jika itu memungkinkan, aku sangat ingin bertemu dengan si jenius yang telah menciptakan gua spiritual ini, karena aku ingin berbincang-bincang dengannya, tentang metode 9 istana yang dia gunakan sebagai struktur di gua spiritual buatannya ini. Ucap Gu Qinfeng di dalam hatinya, sambil duduk dengan memegang erhu di tangannya. Sementara itu, Ouyang Ye pun merasa heran, karena dia melihat Gu Qinfeng yang malah duduk sambil memegang erhu di tangannya, dan Ouyang Ye pun bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau malah duduk di sana? Apakah kau merasa kakimu itu sudah sangat lelah, setelah menjelajahi gua-gua yang saling terhubung ini? Mendengar Ouyang Ye yang bertanya kepadanya, Gu Qinfeng malah balik bertanya, dan berkata, kenapa? Apa ada yang salah dengan itu? Aku duduk dulu sebentar di sini, karena ceritanya bersambung.